Sementara itu, Totti yang dikenal sebagai simbol kesetiaan dan konsistensi di satu klub sepanjang kariernya, bisa saja melihat Ronaldo sebagai representasi dari ambisi tanpa batas. Bagi Totti, menjadi Ronaldo dalam arti mentalitas berarti harus siap meninggalkan zona nyaman, menghadapi kritik di berbagai That was Rodgers. Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to... Setelah gelar juara berhasil diraih, banyak momen yang kembali dibahas oleh para penggemar. Bukan hanya gol, bukan hanya selebrasi, dan bukan hanya momen pengangkatan trofi. Salah satu hal yang kini menjadi sorotan adalah apa yang terjadi beberapa saat sebelum pertandingan penentuan dimulai. Di dalam ruang ganti, Cristiano Ronaldo disebut mengambil alih suasana. Bukan sebagai pelatih resmi, bukan sebagai staf teknis, tetapi sebagai pemimpin yang telah melewati begitu banyak pertandingan besar sepanjang kariernya. Saat para pemain bersiap memasuki lapangan, suasana disebut penuh ketegangan. Semua orang memahami bahwa pertandingan tersebut bisa menentukan segalanya. Satu langkah lagi menuju gelar juara, satu pertandingan lagi menuju sejarah. Di tengah suasana itulah Ronaldo berdiri dan mulai berbicara. Awalnya para pemain masih sibuk dengan persiapan masing-masing, namun perlahan seluruh perhatian tertuju kepadanya. Tidak ada yang berbicara, semua mendengarkan. Ronaldo kemudian memberikan pidato yang disebut-sebut penuh emosi dan keyakinan. Namun ada satu bagian yang paling banyak dibicarakan hingga sekarang. Dengan nada suara yang tegas dan penuh semangat, Ronaldo berteriak kepada seluruh tim, "Dengarkan saya, hari ini kita tidak punya pilihan." Beberapa pemain langsung menatap ke arahnya. Lalu Ronaldo kembali berteriak lebih keras. Hanya ada dua pilihan. Seluruh ruang ganti mulai terbakar oleh energinya. Dan kemudian keluarlah kalimat yang kini menjadi sorotan banyak penggemar. Menang atau menang. Bukan menang atau kalah, bukan menang atau imbang, tetapi menang atau menang. Kalimat sederhana itu justru dianggap menggambarkan seluruh mentalitas Cristiano Ronaldo selama lebih dari 2 dekade berkarir di sepak bola. Bagi Ronaldo, pertandingan besar bukanlah tempat untuk memikirkan kegagalan. Bukan tempat untuk mencari alasan, bukan tempat untuk menghitung resiko, melainkan tempat untuk menunjukkan keberanian dan keyakinan. Banyak penggemar menganggap dua kata tersebut menjelaskan mengapa Ronaldo mampu bertahan di level tertinggi selama bertahun-tahun. Mentalitasnya selalu sama. Ketika sebagian pemain berpikir tentang kemungkinan gagal, Ronaldo justru berpikir tentang cara menang. Ketika sebagian pemain merasa tertekan, Ronaldo menggunakan tekanan tersebut sebagai bahan bakar. Dan ketika sebagian orang melihat tantangan, Ronaldo melihat kesempatan. Itulah yang membuat pidato singkatnya di ruang ganti menjadi begitu berkesan. Bahkan setelah tim berhasil menjadi juara, banyak yang merasa bahwa kemenangan tersebut bukan hanya lahir dari taktik di lapangan, tetapi juga dari keyakinan yang dibangun sebelum pertandingan dimulai. Karena dalam sepak bola modern, kemampuan teknik memang penting, strategi memang penting, kualitas pemain memang penting. Namun pada pertandingan yang menentukan gelar, seringkali yang membedakan juara dan bukan juara adalah mentalitas. Dan pada hari itu, Cristiano Ronaldo menunjukkan mengapa banyak orang menganggapnya sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah dimiliki sepak bola. Ia tidak memberikan pidato panjang, ia tidak berbicara bertele-tele, ia hanya menyampaikan pesan yang sangat sederhana namun mengandung makna besar. Kita tak punya pilihan, hanya ada dua, menang atau menang. Kalimat itu kemudian menjadi simbol dari pola pikir Ronaldo, sebuah pola pikir yang membuatnya terus mengejar trofi, memecahkan rekor, dan mempertahankan ambisi bahkan ketika telah memenangkan hampir semuanya. Dan ketika peluit akhir berbunyi serta trofi akhirnya berada di tangan mereka, banyak yang kembali mengingat teriakan tersebut. Karena ternyata beberapa jam sebelum menjadi juara, Cristiano Ronaldo sudah lebih dulu menanamkan satu keyakinan kepada seluruh tim. Melihat bagaimana Cristiano Ronaldo terus menunjukkan mentalitas yang luar biasa, bahkan setelah berkali-kali mengalami kegagalan di berbagai titik kariernya,
Banyak penggemar dan pengamat sepak bola membayangkan bagaimana dua legenda besar seperti Carles Puyol dan Francesco Totti akan menyoroti hal tersebut jika mereka melihatnya dari sudut pandang seorang pemain yang pernah berada di level tertinggi sepak bola dunia. Dalam banyak diskusi dan analisis sepak bola modern, Puyol dan Totti sering digambarkan sebagai tipe pemain yang memahami arti loyalitas, kerja keras, dan mentalitas juara dari dalam lapangan. Karena itu, ketika melihat sosok seperti Ronaldo yang terus menantang batas dirinya, bahkan setelah meraih hampir semua gelar yang mungkin diraih seorang pemain, muncul rasa kagum yang sangat besar, tetapi juga rasa sulit untuk sepenuhnya meniru jalan yang ia tempuh. Dalam bayangan sebuah percakapan para legenda, Puyol mungkin akan melihat Ronaldo sebagai sosok yang tidak pernah benar-benar puas, seorang pemain yang bahkan setelah jatuh berkali-kali tetap berdiri dengan keyakinan yang sama kuatnya. Bagi Puyol, mentalitas seperti itu bukan sesuatu yang mudah ditiru, karena di level tertinggi sepak bola, tekanan bukan hanya datang dari lawan, tetapi juga dari ekspektasi dunia. Sementara itu, Totti, yang dikenal sebagai simbol kesetiaan dan konsistensi di satu klub sepanjang kariernya, bisa saja melihat Ronaldo sebagai representasi dari ambisi tanpa batas. Bagi Totti, menjadi Ronaldo dalam arti mentalitas berarti harus siap meninggalkan zona nyaman, menghadapi kritik di berbagai negara, dan tetap tampil di level tertinggi di liga yang berbeda-beda. Itu bukan hal yang sederhana, bahkan bagi seorang legenda sekalipun. Carles Puyol. Saya sudah bermain di banyak pertandingan besar, dan saya tahu bagaimana rasanya memimpin tim di bawah tekanan tertinggi. Tapi ada tipe pemimpin yang berbeda, yang tidak hanya bermain untuk menang, melainkan membuat seluruh tim merasa bahwa kalah bukanlah sebuah pilihan sejak awal. Yang paling sulit dalam sepak bola bukan hanya menjaga performa, tapi menjaga standar setiap hari, terutama setelah kegagalan. Banyak pemain bisa bangkit sekali, tapi tidak semua bisa bangkit berkali-kali dengan intensitas yang sama. Menjadi kapten di level tertinggi itu bukan soal ban di lengan, itu soal bagaimana Anda berbicara saat ruang ganti sunyi, bagaimana Anda berdiri ketika semua orang ragu, dan bagaimana Anda tetap percaya ketika situasi terlihat tidak menguntungkan. Francesco Totti. Saya menghabiskan karier saya dengan satu identitas, dan itu sendiri sudah cukup berat. Tapi ada pemain yang harus memikul ekspektasi di berbagai klub, di berbagai negara, dengan tuntutan yang selalu sama, menang. Hal tersulit sebagai kapten bukan saat semuanya berjalan baik, tapi saat tim berada di titik terendah. Di momen seperti itu, Anda tidak bisa hanya berbicara, Anda harus menjadi alasan mengapa tim masih percaya. Dan itu tidak semua pemain bisa lakukan, karena untuk menjadi pemimpin sejati, Anda harus siap menanggung tekanan yang bahkan tidak terlihat oleh penonton. Sobat CR, akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan konten terbaik seputar Cristiano Ronaldo dan dunia sepak bola yang penuh cerita luar biasa. Jangan lupa like kalau kalian menikmati videonya, subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat CR supaya semangat ini terus menyebar. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena suara Sobat CR selalu berarti. Ingat, legenda tidak pernah pudar dan semangat juang CR7 selalu hidup di hati para penggemarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati, satu legenda. We are Sobat CR. Su.